Teman, kembali lagi ke channel ini. Kali ini kita akan membahas cara membuat film pendek. Nah, teman-teman tahu nggak nih, sebenarnya gimana sih membuat film pendek itu? Oh iya, untuk pembahasan kita kali ini nggak hanya diterapkan di pembuatan film pendek, tapi teman-teman juga bisa menggunakan prosedur ini untuk pembuatan film panjang. Gimana caranya sih? Oke, langsung aja kita bahas. Cara membuat film pendek part pertama. Oke, kali ini kita akan masuk ke part pertama dulu nih. Dikarenakan ada banyak pembahasan nih ketika kita melakukan proses pembuatan film pendek. Nah, untuk episode kali ini kita akan membahas tahap pertamanya itu. Yang pertama adalah development. Di tahapan-tahapan pembuatan film pendek itu sendiri ada 4 nih. Yang pertama adalah development. Yang kedua adalah praproduksi. Yang ketiga ada produksi. Dan yang terakhir adalah pasca produksi. Nah, sebenarnya setelah tahap pasca produksi ini sendiri, sebuah film itu akan dilakukan yang namanya distribusi film. Tapi di sini kita tidak akan membahas distribusi film, dikarenakan fokus utama kita di sini adalah bagaimana memproduksi film pendek itu sendiri. Oke, development ini sendiri merupakan tahapan pertama yang harus teman-teman lakuin sebelum membuat film pendek itu sendiri. Di development ini sendiri, teman-teman bakal lebih berfokus untuk penciptaan. Penciptaan di sini maksudnya adalah penciptaan naskah film itu sendiri. Di development ini sendiri, naskah seperti apa sih yang bakal teman-teman buat? Nah, itu bergantung dari semuanya keinginan teman-teman. Tapi teman-teman tahu nggak sebenarnya untuk proses pembuatan naskah itu sendiri bakal seperti apa sih? Nah, bagaimana pembuatan naskah itu sendiri dan bagaimana nanti sistem di development, teman-teman dibagi dulu nih kepada 3 jabatan penting dan 3 jabatan yang paling utama nih, yaitu adalah produser, sutradara, dan juga penulis naskah. Pasti teman-teman bertanya nih, kenapa sih harus 3 jabatan ini? Nah, karena ketiga jabatan ini adalah hal yang paling penting ketika pembuatan film pendek itu sendiri. Karena produser, sutradara, dan penulis naskah adalah tahapan awal dan dia akan bekerja hingga sampai akhir dari pembuatan film pendek itu sendiri. Nah, terkhusus untuk penulisan naskah nih, penulis naskah mungkin hanya bekerja sebagai penulis naskah ketika tahap development, tidak punya tugas yang lebih rinci nih ketika di tahap praproduksi, produksi, dan juga di pasca produksi. Tapi seorang penulis naskah itu harus tetap menjaga cerita naratif dari film pendek itu sendiri dari proses praproduksi sampai dengan tahap pasca produksi. Nah, inilah mengapa 3 jabatan ini sangat penting di dalam pembuatan film pendek. Ketiga jabatan ini juga disebut yang namanya above the line. Above the line ini lebih mengarah kepada para pencetus dan juga para pencipta, di mana mereka yang menciptakan dan sebagai tahap awal untuk pembuatan film pendek itu sendiri. Dalam proses development ini sendiri, ketiga jabatan ini bakal bertugas seperti apa sih? Nah, di development ini sendiri, kita akan berfokus dalam proses penulisan dan juga pengembangan naskah. Teman-teman harus tahu nih, proses development bukanlah sebuah proses yang mudah. Dikarenakan ketika kita ingin membuat sebuah naskah, ada tahapan-tahapan tertentu yang harus teman-teman lakukan. Salah satunya adalah untuk meriset terlebih dahulu nih terkait cerita yang hendak teman-teman sampaikan. Yang kedua adalah referensi. Pastinya teman-teman punya referensi nih untuk cerita seperti apa sih yang teman-teman ingin sampaikan kepada audiens. Dan ketiga jabatan ini memiliki peran sangat penting dalam proses development itu sendiri. Nah, teman-teman pasti bertanya juga nih, kenapa sih hanya 3 orang ini yang bekerja di development? Apakah nggak boleh kita melibatkan lebih banyak orang lain seperti DOP atau mungkin art directornya? Nah, hal ini dihindari dikarenakan proses pembuatan naskah dengan 3 orang ini berusaha untuk membatasi terlalu banyak input atau ide yang masuk ke dalam cerita. Nah, ketika terlalu banyak ide dan input yang masuk di dalam cerita, proses pembuatan cerita bakal perlu waktu yang lebih lama lagi. Akan sangat sulit untuk menyatukan semua ide yang ada di setiap orang menjadi satu cerita yang baik. Sehingga pembatasan terhadap pembuatan development ini sendiri merupakan hal yang sangat penting. Ketika teman-teman ingin membuat naskah, hal yang perlu dipersiapkan itu pertama kali adalah premise. Premise itu sendiri adalah satu kalimat yang dapat menceritakan seluruh cerita dari film teman-teman yang ingin dibuat. Ketika cerita teman-teman ini dapat diceritakan dalam satu kalimat, di mana dalam satu kalimat ini telah melibatkan tokoh, konflik, dan juga resolusi dari cerita itu sendiri, dan cerita teman-teman dalam satu kalimat ini dapat menggugah
dapat menarik perhatian orang-orang lain. Ini nih yang sudah menjadi pertanda bahwa cerita teman-teman itu bagus dan cocok nih. Usahakan ide yang telah teman-teman buat ditulis terlebih dahulu dalam bentuk satu kalimat penuh. Selanjutnya adalah teman-teman dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya nih setelah pembuatan premis, yaitu adalah treatment. Treatment sendiri adalah salah satu bentuk naskah kasar, namun sudah dibuat kriteria-kriteria format pendukung nih, seperti lokasi, tempat, dan juga waktu di dalam cerita itu sendiri. Di dalam treatment ini teman-teman nggak harus membuat struktur yang baku nih sebenarnya, tapi yang penting adalah fokus utama dalam pembuatan treatment ini adalah teman-teman berfokus dalam cerita dan alur yang berjalan di dalam film teman-teman. Karena cerita dan alur adalah bagian terpenting dari film teman-teman itu sendiri. Kembangkan cerita teman-teman itu dalam bentuk senyaman yang teman-teman bisa buat. Bisa dengan bentuk penulisan karya sastra seperti novel ataupun cerpen. Bisa juga teman-teman berfokus kepada berbagai tindakan yang dilakukan di dalam naskah itu sendiri. Di dalam tahap ini juga teman-teman telah menuliskan naskah skenario dengan format yang sebenarnya. Di mana di dalam format skenario tersendiri ada yang namanya nomor scene, ada yang dinamakan waktu, tempat, dan juga lokasi teman-teman mengambil film itu sendiri. Di bagian deskripsi, teman-teman dapat menuliskan tindakan dari tokoh dan juga suasana yang ingin teman-teman bangun di dalam film. Di dalam skenario juga ada yang namanya dialog. Dialog sendiri adalah kata-kata dan atau kalimat yang bakal disampaikan oleh aktor di dalam film itu sendiri. Oke, sampai di sini dulu nih topik kita membahas cara membuat film di part 1, yaitu di development. Bagi teman-teman yang menganggap topik dan pembahasan kita hari ini bermanfaat, bisa banget nih bantu kita dengan cara like, subscribe, dan juga share video ini ke teman-teman kalian. Apalagi yang tertarik dengan produksi film dan juga sinematografi. Sampai jumpa di episode selanjutnya dan stay tune di channel ini.